Nah, tadi kan udah ya hambatan pengganti seri ya. Sekarang hambatan pengganti paralel. Misalkan gini, aku punya, oke, ini adalah R1 dan ini adalah R2 ya. Oke, ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Kemudian ini adalah R1, ini adalah R2. Di sini mengalir suatu arus I dan di sini adalah suatu arus I1, di sini adalah arus I2. Nah, rangkaian seperti ini ingin kita ganti menjadi gini nih. Set. Oke, ini adalah A, ini adalah B. Jadi pengen kita modelkan sebagai berikut. Dengan ini adalah RP, rangkaian pengganti paralel. Oke, di sini adalah I. Oke, masih ingat ya? V itu sama dengan I kali R. Jangan lupa, dari V sama dengan I kali R ini bisa kita ubah jadi apa? I sama dengan V per R. Nah, masih ingat hukum Kirchhoff tentang arus? Oke, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti I sama dengan I1 ditambahkan dengan I2. Gitu ya. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita bisa lihat bahwa I1 itu sama dengan apa? Oke, I1 ini kan dari ujung sini sampai sini ya. Oke, tegangan di sini dengan tegangan di sini itu sama ya. Ingat hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, berarti I1 itu adalah VAB per R1. Sementara I2 itu adalah VAB per R2. Nah, I-nya sendiri itu adalah apa? VAB per RP ya. VAB per RP gitu. Nah, berarti sekarang VAB-nya bisa keluar semua ya. VAB-nya bisa keluar semua. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan VAB. Kalau kedua ruas kita bagi dengan VAB, maka ini dibagi VAB jadi gimana? Oke, dibagi VAB jadi seper RP. Ini dibagi VAB jadi seper R1. Ini dibagi VAB jadi seper R2. Nah, berarti kita dapat nih. Ternyata seper RP itu sama dengan seper R1 ditambahkan dengan seper R2. Oke, inilah rumusnya. Ya, coba lihat soalnya gimana. Ya, kita buat suatu rangkaian paralel dulu ya. Rangkaian paralel contohnya gini. Oke, ini adalah R1 dan ini adalah R2. Oke, kalau bentuknya seperti ini, maka hambatan dari titik ini ke titik ini itu gimana? Iya, kita bisa cari R paralel itu sama dengan berapa? Oke, seper R paralel itu sama dengan seper R1 plus seper R2. Oke, kalau kamu tertarik memodifikasi ini biar lebih keren lagi, biar lebih keren gimana caranya? Ya, coba samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya yang bawah ini jadi R1 kali R2 ya. Oke, atau gini deh, biar kamu nggak bingung. Yang bagian ini kita samakan penyebutnya dengan R2 per R1 kali R2 ya. Ini kan sama aja dengan seper R ya. Oke, kemudian bagian yang ini kita samakan penyebutnya menjadi R1 per R1 R2. Oke. Nah, kemudian karena ini penyebutnya udah sama, ingat kalau kita menjumlahkan untuk menyebutnya udah sama, ya udah langsung aja. Seper RP itu ternyata sama dengan R2 tambah R1 atau sama aja R1 tambah R2 per R1 kali R2. Jadi kalau kita balik, RP rangkaian paralel itu R1 kali R2 per R1 tambah R2 gitu ya. Oke. Iya, ini rumus tambahan aja. Sebenarnya rumusnya ini kayak gini, ya. Nah, mau R-nya 1, mau R-nya 2, 3, 4, selalu kayak gitu. Misalkan bentuknya gini ya. R1, R2, R3. R1, R2, R3. Berarti seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Kalau ada lagi, oke berarti sama dengan ditambah lagi seper R4 dan seterusnya gitu ya. Oke udah, itulah rangkaian pengganti untuk rangkaian paralel ya.
resistor pengganti untuk rangkaian paralel.